Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabdamu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ini konteks cerita teksnya adalah ketika Yesus melayani dan semua orang sangat berharap mendapatkan pemulihan hidup mereka dari sakit penyakit. Ada yang disembuhkan secara langsung dan ada juga cara yang lain yang ternyata dengan cara berdesak-desakan memegang jubah Yesus, dan kemudian ada kuasa yang keluar dari Yesus dan itu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dan tentu itu menjadi berita yang viral pada waktu itu dan semua orang berusaha. Kata yang dipakai terus-menerus berjuang. Jadi tidak sekali dua kali, tapi untuk mengalahkan rombongan banyak orang itu kan harus berdesak-desakan dan harus berjuang dengan keras. Kalau tidak sungguh-sungguh pasti ya sudahlah, pahit sih gitu. Cari cara yang lain aja gitu, karena terlalu banyak orang yang menghalangi untuk bisa menyentuh Tuhan Yesus gitu. Jadi menyentuh di sini itu ada terkait sebenarnya dalam maksud terhubung gitu ya, bukan sekedar nyentuh, tapi ada hati yang niat dan kemudian hati yang percaya dan niat itu terhubung dengan Yesus melalui jubahnya. Jadi itu yang kebetulan, bukan sentuhan yang kebetulan maksud saya, tetapi memang ada maksud yang disadari dengan tujuan tertentu. Itu yang disebut dengan menyentuh atau terhubung dengan Yesus itu. Dan karya yang menyembuhkan, memulihkan, itu terus mengalir setiap kali ada sentuhan yang terhubung, bukan sentuhan yang kebetulan. Itu yang menjadi konteks bacaan kita. Nah, kemudian apa yang sebenarnya kita boleh hayati dan pelajari dari teks kita? Yang pertama tentu kita belajar Yesus itu bukan sekedar guru dengan kata-kata, tetapi Yesus itu Tuhan yang kuasanya menyembuhkan, menyentuh kebutuhan hidup manusia. Itu hal yang penting kita sadari. Nah, bagaimana dengan respon kita? Ini yang saya usulkan untuk kita hayati. Jadi, kuasa Yesus itu ada dan mengalir untuk mereka yang mendekat. Jadi Tuhan sudah siapkan dulu kuasa dan kasih-Nya, dan orang punya pilihan jadi penonton dari jarak yang jauh atau dia berusaha mendekat dan terhubung dengan maksud yang tertentu sesuai dengan harapan mereka. Tentu memang ada perjuangan ya untuk mendekat tadi itu. Tetapi bahwa ada intensitas hati untuk mendekat, untuk menjamah, dan percaya kuasa Yesus mengubah hidup manusia, hidupnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apa yang sering terjadi? Kita kadang-kadang tahu tentang Yesus, kita mau berubah atas hidup kita mau Tuhan memulihkan kita, tapi kita nggak mau datang, kita nggak mau merapat, kita nggak mau mendekat, kita nggak mau menyentuh, dan kita nggak mau terhubung gitu. Itu tantangan yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita pakai cara-cara kita sendiri, tapi kita mau Tuhan beresin kita. Seperti kemarin ya, saya bilang, Tuhan akan ngurusi apa yang kita serahkan sama Dia. Selama kita berusaha ngurusi urusan itu ya gimana? Kita nggak serahin sama Dia. Dia mau serahin, dia mau urus, jangan Tuhan, jangan, nggak boleh. Saya urus sendiri gitu. Itu kan kontradiktifnya di situlah kira-kira gitu. Dan itu nyambung dengan teks kita. Kalau kita mau urusan kita diberesin, kalau kita mau Tuhan pulihkan hidup kita, maka mendekat, menyentuh, dan terhubung dengan Kristus. Itu kalau ilustrasinya misalkan kayak ada stop kontak, ada kabel, kita mau cari listrik tapi kita bahkan cuma didekatkan saja, kita mau colokin aja dulu gitu, dan kemudian kita terhubung dan nyambung.
Dan itu sama dengan kita kemudian haus jalan-jalan dan kemudian haus dalam perjalanan mungkin naik gunung atau apa, dan kita menemukan telaga yang bening, ada air yang bersih di situ dan kita haus, maka bersimpuh, tunduk, nempelkan mulut kita ke air itu untuk minum. Kuasa Yesus disediakan dan bagian kita mendekat, menyentuhnya dengan iman sehingga terhubung dengan cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta Tuhan disediakan bagi setiap sahabat. Datanglah, sentuhlah, dan terhubunglah dengan cintanya. Kasih dan damai-Nya ada pada setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.